Perumusan peraturan daerah pengelolaan wilayah pesisir. Jadi kita sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ya, mengenai tata cara penyusunan peraturan perundangan, di mana di dalam penyusunannya ini kita mulai dengan identifikasi isu-isu yang ada di lapangan, utamanya di tingkat kecamatan atau di wilayah MCMA ya, Marine Coastal Management Area. Jadi MCRM ini sudah menetapkan 3 wilayah Marine Coastal Management Area, yaitu di Kabupaten Muna, Buton, dan Konawe. Dan ini tersebar di 27 kecamatan ya, untuk di 3 kabupaten ini. Setelah penjaringan isu tadi, melakukan identifikasi, kemudian kita laksanakan lokakarya ya, lokakarya untuk mengetahui isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Kemudian selain lokakarya, kita juga melakukan penyusunan naskah akademik ya. Naskah akademik ini dimaksudkan bahwa setiap dokumen peraturan atau rancangan perundang-undangan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini diwajibkan harus ada naskah akademiknya. Kemudian setelah itu kita laksanakan konsultasi publik dan lokakarya lagi, dan setelah lokakarya kita mendapatkan draft perda, di mana draft perda ini telah disampaikan ke pihak legislatif, dan legislatif dilakukan penjadwalan untuk dilakukan pembahasan. Di dalam proses perumusan perda ini, jadi kalau pada saat pelaksanaan lokakarya ini tentunya kita kerjasama dengan lembaga yang bisa melakukan, lembaga yang mempunyai kemampuan atau kriteria ya untuk menyusun perda, utamanya mungkin konsultan yang mempunyai klasifikasi untuk penyusunan bantuan teknis dalam penyusunan dokumen peraturan. Namun di dalam pelaksanaannya konsultan yang membantu mempersiapkan, tetapi dalam lokakarya ini peserta yang dilibatkan itu semua stakeholder. Jadi mulai dari kabupaten, kemudian kecamatan, dunia usaha, instansi ya, perguruan tinggi yang ada khususnya yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Perda yang sudah disahkan pemerintah itu sampai kini masih terus disosialisasikan pada masyarakat. Meski sudah menetapkan sebuah perda, namun MCRMP juga mendukung peraturan desa atau Perdes, khususnya di daerah Saponda. Saponda adalah sebuah pulau kecil tidak jauh dari kota Kendari. MCRMP bahkan berharap Perda maupun Perdes berjalan seiring dan menjadi acuan bagi masyarakat. Ya, kalau untuk peraturan desa, ya sebenarnya itu menurut saya itu adalah merupakan tindak lanjut ya, atau pengembangan dari atau penerapan dari peraturan daerah yang sudah ditetapkan, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2005 ini pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Tetapi perlu diperhatikan karena di dalam Perda Nomor 10 Tahun 2005 ini di situ ada pasal-pasal yang menetapkan bahwa kawasan itu akan dibagi dalam bentuk zona ya. Jadi ada di bentuk zona yang dikelompokkan dalam 4 zona ya. Jadi mulai dari zona pemanfaatan, kemudian zona konservasi, kemudian zona pemanfaatan khusus, dan zona alur. Ya, kalau seperti di Saponda ini mungkin masuk wilayah Kabupaten Konawe ya. Nah, di Kabupaten Konawe itu kan sudah ada dokumen rencana zonasi. Ya. Kalau di Saponda ini bila dipetakan kembali sesuai dengan
dokumen rencana zonasi yang sudah ditetapkan kabupaten, di mana di situ masuk zona, katakan zona konservasi, bisa saja mereka ini ditindaklanjuti lebih detail, karena di dalam zona konservasi ini ada namanya subzona lagi. Jadi ada subzona restorasi, ya, ada zona penelitian, dan ada zona perlindungan laut, ya. Kalau seperti peraturan desa misalnya yang di Saponda yang digarang oleh teman-teman dari LSM ini, saya kira ini cukup bagus, ya, karena mereka sudah lebih konsen memperhatikan aspek pelestarian sumber daya pesisir dan laut, khususnya di lingkungan untuk daerah-daerah terumbu karang yang dilindungi sebagai daerah pemijakan untuk perkembangbiakan ikan. Yayasan Bahari atau YARI sebagai fasilitator pembentukan Perdes di Saponda merespon positif hadirnya Perda Pengelolaan Laut dan Pesisir itu, meski menurut YARI, Perdes lebih dulu hadir lalu disusul Perda ala MCRMP. Yang terjadi saat ini, muatan Perda dan Perdes Saponda tidak saling bertolak belakang. Lembaga ini pun terus berupaya dan merevisi perdesnya agar berjalan sinergis dan tidak tumpang tindih dengan aturan lain. Kalau dilihat sih sebenarnya Perda nomor 10 ini sudah menjadi cukup bagus, jadi payung hukum untuk kabupaten maupun instansi terkait yang kegiatannya mengarah kepada wilayah pesisir. Jadi kalau tinggal bagaimana implementasi dari Perda ini. Nah, jadi pertanyaan, apakah Perda ini sekarang sama dengan peraturan pemerintah yang sudah dihasilkan? Apakah hanya sekedar jadi buku, kemudian hanya sekedar ditahu, tapi implementasinya bagaimana ke depan? Salah satu contoh mungkin sosialisasi. Apakah Perda nomor 10 ini diketahui oleh seluruh masyarakat, terutama nelayan yang boleh dikata wilayah pesisir itu menjadi lahan mereka. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bagaimana implementasi ini? Nah, kalau menurut kita sih cukup bagus, karena di dalam Perda nomor 10 ini sudah termuat semua, sudah mengatur bagaimana rencana pengelolaan secara berkesinambungan. CORMAP atau Coral Reef Rehabilitation and Management Program tidak terlibat dalam perumusan Perda dan Perdes saat itu. Namun sebagai program yang juga peduli pada pengelolaan laut, CORMAP tetap mendukung Perda dan Perdes itu. Menurut kami juga, walaupun kami belum tahu persis ya isi dari Perdes ini, tapi kami cuma juga sudah mendengar informasi, kami sangat mendukung, dan ini sangat keterkaitan juga membantu kegiatan-kegiatan CORMAP kami di provinsi. Dengan kehadiran Perda dan Perdes ditambah sosialisasi pada masyarakat, diharapkan semakin mendekatkan wilayah tangkapan para nelayan dengan pemukiman mereka. Satu hal yang cukup menggembirakan di wilayah ini, tingkat penggunaan bahan berbahaya seperti bom dan sianida untuk mendapatkan ikan sebanyak mungkin sudah semakin kecil dan terus menunjukkan perbaikan pemahaman para nelayan akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.